Sidang lanjutan kasus gratifikasi dan suap mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Johnny G. Plate yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa 26 September 2023 mengagetkan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Fahzal Henry. Saking kagetnya hingga mengebrak meja ketika mendengar pernyataan terdakwa Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama soal uang yang mengalir ke salah satu oknum Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Windy Purnama mengaku memberi uang sebesar 40 miliar rupiah kepada orang yang bernama Sodikin di parkiran Hotel Grand Hyatt, Jakarta. Sodikin ini disebut-sebut sebagai oknum dari Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan kelima saksi mahkota yang diadili itu adalah Dirut Moratelindo Galumbang Menak Simanjuntak, Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan, Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera Windy Purnama, dan Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki. Kelima saksi memberikan keterangan untuk terdakwa mantan Menko Info Johnny G. Plate dan Dirut Bakti Anang Ahmad Latif, juga tenaga ahli Human Development HUDEF Universitas Indonesia Yohan Suryanto untuk kasus korupsi BTS Kominfo. Duit korupsi BTS Kominfo juga disebut-sebut mengalir ke Menpora Dito Aryo Tejo sebesar 27 miliar rupiah. Beberapa waktu lalu, Menpora Dito Aryo Tejo diduga mengembalikan uang sebesar 27 miliar rupiah usai diperiksa kasus korupsi proyek BTS Kominfo. Uang 27 miliar rupiah dikembalikan Dito kepada Irwan Hermawan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergi. Uang itu diterima Irwan Hermawan melalui kuasa hukumnya Magdir Ismail pada 4 Juli 2023 lalu. Menpora Dito Aryo Tejo diduga terlibat kasus korupsi BTS dan ia telah diperiksa Kejaksaan Agung untuk memberikan klarifikasi terkait proyek BTS yang menyeret mantan Menko Info Johnny G. Plate. Uang suap proyek BTS ternyata tidak hanya diberikan kepada lembaga BPK dan Menpora Dito Aryo Tejo, tapi juga diberikan pada Komisi 1 DPR RI. Di hadapan Majelis Hakim, Irwan Hermawan dan Windy Purnama mengungkapkan adanya aliran uang sebesar 70 miliar rupiah untuk Komisi 1 DPR RI. Duit puluhan miliar rupiah itu dikucurkan setelah Dirut Bakti Anang Ahmad Latif merasa ada tekanan akibat pembangunan proyek triliunan rupiah negara itu terlambat. Uang suap itu berasal dari Direktur Utama PT Sansaine Exindo Jenny Suciawan diberikan kepada seseorang bernama Nistra Yohan melalui Windy Purnama yang diketahui adalah staf ahli anggota Komisi 1 DPR. Akankah para oknum di BPK dan Komisi 1 DPR yang terlibat dalam perkara suap proyek BTS ini akan diadili juga? Kita lihat saja bagaimana kelanjutan kasus korupsi ini.